Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Baik, di pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Nah, terima kasih juga kepada anak-anak Miss yang sudah mengikuti ujiannya dengan baik. Dan juga masih banyak Miss lihat yang melakukan ujian dengan tidak tepat waktu. Nah, tidak apa-apa karena tetap juga dikerjakan ya karena ya. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar KPK dan FPB. Nah, bagaimana cara menentukan KPK juga sudah kita pelajari karena dan bagaimana cara menentukan FPB. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau kita menentukan KPK, maka kita cari dulu faktorisasi dari bilangan tersebut. Lalu, ketika kita sudah mendapatkannya, kita tuliskan atau kita kalikan kembali faktorisasinya. Nah, jika ada yang sama kedua bilangan tersebut, maka kita pilih pangkat yang tertinggi ya karena sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, setelah kita menentukannya, maka kita tuliskan yang sama saja. Yang tidak sama tidak kita tulis, tetapi kita pilih pangkat yang terkecil. Lalu kita kalikannya karena, nah itu Miss harap sudah ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Artinya kita akan mendapatkan soal atau menyelesaikan soal cerita tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh soalnya ya, Nak. Kamu dengarkan dengan baik. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 7 Maret 2016, Ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berikut. Oke. Perhatikan di sini ya, Nak. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Nah, pada tanggal 17 Maret 2016, Ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Pada tanggal 7 Maret 2016, Ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal kapan? Nah, biasanya kalau pertanyaannya kapan lagi bersamaan itu biasanya kita ditanyakan yaitu KPK. Kalau ditanyakan dia berapa jumlah setiap keranjang, itu berarti kita menyelesaikannya dengan mencari FPB. Ingat ya, Nak, kalau kapan waktu itu. Kapan menanyakan kapan atau waktu itu biasanya kita menyelesaikannya mencari KPK-nya. Nah, di sini kan kapan? Ya, itu waktu karena kapan lagi Ibu membeli beras dan gas secara bersamaan? Berarti kita mencari tahu KPK 20 dan 15. Ya karena mencari tahu KPK kan sudah paham menggunakan pohon faktor ya karena perhatikan di sini. Ikut penyelesaiannya. Soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Pertama, kita akan mencari faktorisasi prima dari 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5. Untuk menentukan KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Jadi, KPK dari 20 dan 15 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60.
Untuk menentukan kapan ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi, berarti 60 hari setelah tanggal 7 Maret 2016, yaitu tanggal 6 Mei 2016. Jadi, Nah, perhatikan di sini ya, Nak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan KPK-nya yaitu 60. Berarti kapan lagi Ibu membeli beras dan gas secara bersamaan setelah tanggal 7 Maret tadi ya, karena berarti kita hitung dari tanggal 7 Maret tambah 60 hari. Itu di hari kapan dia? Yaitu tepatnya di 6 Mei 2016. Berarti Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan kedua kalinya yaitu di tanggal 6 Mei 2016. Seperti itu ya, Nak. Nah, karena kita sudah mendapatkan KPK-nya yaitu 60, maka kita hitung dari 7 Maret ditambah 60 hari yaitu tepatnya di tanggal 6 Mei 2016. Seperti itu ya, Nak. Nah, cukup kamu pahami saja dulu materi ini. Lalu kamu pahami juga contoh soal yang ada di halaman 68. Hari ini Miss tidak memberikan tugas ya, Nak. Miss cukup memahami ini saja dulu ya, Nak ya. Oke. Paham ya, Nak? Semua anak Miss memutar video ini. Bye-bye anak Miss.